Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, sebagai permenungan sore hari ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan bacaan Injil yang baru saja kita dengar, dan saya juga mau mengajak Anda untuk merenungkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini adalah tentang undangan Yesus kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Yesus. Tentu dua Injil ini sangat berhubungan. Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya setiap kali kita letih dan lesu, karena Yesus mencintai kita. Karena Yesus mau memberikan kenyamanan buat kita. Karena Yesus mau supaya kita terus berusaha. Jangan putus asa. Jangan berhenti dalam hidup. Betapapun susahnya hidup, Dia mencintai kita. Kenapa seringkali dalam hidup kita jadi lelah? Anda lelah gak dalam hidup? Udah capek hidup? Atau masih mau hidup? Seringkali dalam hidup ada yang bilang hidup segan, tapi mati nggak mau. Hidup segan, tapi mati takut. Ya, jadi hidupnya itu berat sekali. Tapi kenapa sih hidup itu seringkali jadi berat? Jadi penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Ini seringkali juga disebabkan karena diri kita sendiri. Karena kita punya banyak sekali keinginan, maunya banyak, yang dicari banyak. Di Surabaya orang bilang kalau udah ada umur tapi masih khawatir terus, sibuk sana sini, mau ini mau itu, golek opo maneh. Cari apa lagi sih dalam hidup? Kok nggak bisa tenang? Kok nggak bisa bersyukur kepada Tuhan? Kayaknya kurangnya masih banyak banget. Nah, jadi yang buat kita ini susah siapa? Diri kita sendiri. Karena maunya banyak, tuntutannya banyak. Mungkin dari kecil kita udah dituntut oleh orang tua kita. Kamu harus jadi juara, kamu harus jadi paling hebat, kamu harus jadi populer, kamu harus jadi keren. Dan ada banyak tuntutan lagi dari orang tua, dari teman-teman. Ada banyak suara yang bilang, kalau kamu gak jadi hebat, kamu gak dihargai, kamu gak diwongke. Oleh karena itu harus jadi hebat, harus jadi populer, harus jadi sempurna. Makanya ada masalah dikit aja, udah bingung, udah khawatir. Ini tuntutan orang terhadap kita. Sebetulnya kalau orang nuntut kita, kita bisa tutup telinga. Sayangnya tuntutan mereka itu masuk dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita sendiri yang menuntut diri kita. Aku harus begini, aku harus begitu, dan banyak harusnya.
sekali lagi bikin capek, susah untuk menerima diri kita sendiri. Makanya kalau kita lelah, kita datang pada Yesus. Yesus bilang apa? Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa kita datang pada Yesus? Kita mau duduk bersama Yesus. Kita mau melihat hidup bersama Yesus. Saat kita melihat hidup bersama Yesus, kita belajar sebetulnya apa sih yang paling penting dalam hidup? Apa sih yang kita masih cari dalam hidup? Tanya sama Yesus. Ternyata ada banyak hal yang kita cari, yang kita pengen, ini adalah hal-hal yang gak penting. Sebetulnya yang paling penting dalam hidup kenapa? Bersatu dengan Tuhan Yesus. Menerima rahmat keselamatan. Bisa masuk surga. Dapat hidup yang kekal. Tapi sekali lagi, seringkali jadi takut, jadi bingung. Karena ada banyak keinginan sendiri yang gak penting, yang bikin khawatir. Duduk bersama Yesus. Datang pada Yesus supaya sekali lagi bisa mengevaluasi. Hidup buat apa? Apa yang mau dikejar? Dan ternyata kalau ada hal-hal yang penting yang kita belum bisa capai, dan kalau ada berbagai masalah dalam hidup, kita juga bisa minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Dalam hidup ada saat-saat, ada situasi, ada masalah yang gak pernah bisa selesai. Mungkin kita capek, Tuhan kapan masalah ini selesai? Kok ada terus muncul lagi dan muncul lagi? Jangan takut. Sekali lagi Yesus bilang, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena apa? Karena ada kemungkinan masalahnya gak pernah selesai. Tetapi selalu ada jalan buat kita menanggapi supaya masalah yang berat bisa jadi lebih ringan. Selalu ada cara dalam hidup untuk bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Sekali lagi, tanya sama Yesus, apa sih yang mesti dilakukan? Dan Yesus akan bilang apa? Jawaban Yesus, caranya gimana? Hari ini yang baru saja kita dengar Injilnya, harus selalu memilih untuk mengasihi. Harus selalu memilih untuk berkorban. Jangan utamakan ego kita. Jangan hanya mau menang sendiri. Jangan hanya mau hebat sendiri. Jangan hanya mau enak sendiri. Tetapi belajar untuk mengasihi lebih sungguh seperti Yesus. Kalau susah, sekali lagi kita minta tolong sama Yesus. Yesus susah sekali. Tetapi karena Yesus sudah mengasihi kita, kita mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Kan Yesus bilang, kasihilah sesama manusia seperti aku mengasihi kamu. Puji Tuhan. Untuk bisa mengampuni, untuk bisa ngalah, untuk bisa berkorban, untuk bisa mencintai, memberikan yang terbaik, selalu sangat sulit. Sulit kan? Apalagi mengampuni, sulit sekali Romo. Tapi puji Tuhan, kita bisa mengampuni, kita bisa mencintai, karena pertama-tama Tuhan Yesus sudah mencintai kita. Sehingga kalau kita terus setia, walaupun berat, jatuh bangun, mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita, artinya mau berkorban. Apa buahnya? Yesus bilang dalam Injil yang baru saja kita dengar, aku memberi kamu perintah ini supaya sukacitamu menjadi penuh. Perhatiin tuh.
sukacitamu menjadi penuh. Jangan hidup hanya terus-menerus mengikuti, mengejar berbagai keinginan duniawi kita. Belajar dalam keheningan sore hari ini di depan Yesus, coba lihat kenapa sih hidupku jadi susah? Kenapa sih banyak khawatirnya? Jangan-jangan kita sendiri yang gali lubang kubur kita sendiri. Jadi hidupnya jadi susah, khawatir, takut, capek karena kebodohan kita sendiri. Mohon pencerahan dari Tuhan supaya kita bisa melihat hidup seperti Tuhan Yesus melihat hidup kita dan mengikuti jalan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita supaya sukacita kita menjadi penuh.